Halo Sobat Kredibel, semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk melanjutkan sesi belajar kita. Kini, PP akan melanjutkan memandu Sobat Kredibel untuk memahami pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kegiatan prakualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan badan usaha, pada video kali ini, PP akan memandu Sobat Kredibel tentang tahapan kegiatan pemilihan badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan pengadaan badan usaha, di mana pemilihan badan usaha pelaksana dilakukan melalui pelelangan atau penunjukan langsung. Dan dalam video ini, PP akan mengajak Sobat Kredibel untuk mempelajari tentang pelelangan dalam pemilihan badan usaha pelaksana. Sedangkan tentang penunjukan langsung, Sobat Kredibel bisa pelajari di video selanjutnya. Bagaimana? Apakah semua sudah siap? Kita masuk ke pembelajaran ya! Sobat Kredibel, pelelangan dalam pelaksanaan pemilihan badan usaha terdiri dari pelelangan satu tahap atau pelelangan dua tahap. Yuk kita bahas keduanya dari karakteristik KPBU yang menggunakan jenis pelelangan tersebut, kemudian evaluasi dokumen penawaran, serta proses pelaksanaan pemilihan badan usaha pelaksana di kedua jenis pelelangan ini. Kita awali dengan karakteristik proyek KPBU. Karakteristik pemilihan badan usaha pelaksana melalui pelelangan satu tahap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliki karakteristik 1. Seluruh persyaratan penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas. Dan 2. Tidak diperlukan persyaratan tambahan dan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat dengan nilai manfaat uang atau value for money yang terbaik. Sedangkan pemilihan badan usaha melalui pelelangan dua tahap dilakukan untuk proyek KPBU yang memiliki karakteristik 1. Persyaratan minimum dari penyediaan infrastruktur telah dirumuskan dengan jelas dan tidak dapat diubah. Dan diperlukan persyaratan tambahan dan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang memiliki nilai manfaat uang atau value for money yang terbaik. Nah, Sobat Kredibel, jelaskan perbedaan karakteristik KPBU untuk masing-masing penggunaan jenis pelelangannya. Dalam pelelangan satu tahap, tidak diperlukan persyaratan tambahan dan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat dengan nilai manfaat uang atau value for money yang terbaik. Karena seluruh persyaratan penyediaan infrastruktur sudah dirumuskan dengan jelas. Berbeda dengan pelelangan dua tahap, yang masih bisa atau masih diperlukan persyaratan tambahan dan dialog optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat dengan nilai manfaat uang atau value for money yang terbaik. Karena persyaratan penyediaan infrastruktur baru bagian kecil atau minimum yang terpenuhi, masih perlu persyaratan tambahan dan dialog optimalisasi untuk memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Oh iya Sobat Kredibel, dalam pelelangan dua tahap ini, persyaratan tambahan hanya dapat diubah berdasarkan hasil dialog optimalisasi. Respon terhadap persyaratan tambahan dilakukan melalui pemasukan dokumen penawaran dan dapat diubah melalui pemasukan dokumen penawaran optimalisasi. Kedua, dilihat dari evaluasi dokumen penawaran. Pada pelelangan satu tahap, menggunakan metode sistem gugur dan penawaran finansial terbaik atau sistem nilai. Sedangkan pada pelelangan dua tahap, menggunakan metode sistem gugur dan penawaran finansial terbaik atau sistem nilai. Selanjutnya, ketiga, kita membahas tentang proses pemilihan badan usaha pelaksana. Sobat Kredibel, kita bisa bandingkan proses pemilihan badan usaha melalui pelelangan satu tahap dan pelelangan dua tahap seperti digambarkan dalam gambar ini. Secara umum, proses pemilihan badan usaha menggunakan pelelangan satu tahap sekurang-kurangnya meliputi kegiatan 1. Pengiriman undangan kepada peserta yang lulus tahap prakualifikasi dengan melampirkan formulir surat kerahasiaan. 2. Penyampaian surat kerahasiaan oleh peserta dan penyampaian dokumen permintaan proposal atau request for proposal atau RFP oleh panitia pengadaan. 3. Pemberian penjelasan termasuk tinjauan lokasi jika diperlukan. 4. Pemasukan dokumen penawaran sampul 1 dan sampul 2. 5. Pembukaan dokumen penawaran sampul 1 atau dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis. 6. Evaluasi dokumen penawaran sampul 1.
7. Pemberitahuan hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 1. 8. Pembukaan dokumen penawaran sampul 1 atau dokumen penawaran finansial. 9. Evaluasi dokumen penawaran sampul 2. 10. Penerbitan berita acara hasil pelelangan atau PAHP. 11. Penetapan pemenang. 12. Pengumuman hasil pelanggan. 13. Sanggah terhadap hasil pelelangan. Penerbitan surat penunjukan pemenang lelang atau Letter of Award. 15. Persiapan penandatanganan perjanjian KPBU. Dan 16. Persiapan pemenuhan pembiayaan. Sedangkan proses pemilihan badan usaha menggunakan pelelangan 2 tahap pada kegiatan pertama, kedua, dan ketiga adalah sama dengan proses pemilihan badan usaha menggunakan pelelangan 1 tahap. 1. Pengiriman undangan kepada peserta yang lulus tahap prakualifikasi dengan melampirkan formulir surat kerahasiaan. 2. Penyampaian surat kerahasiaan oleh peserta dan penyampaian dokumen permintaan proposal atau Request for Proposal atau RFP oleh panitia pengadaan. 3. Pemberian penjelasan termasuk tinjauan lokasi jika diperlukan. Perbedaan terjadi di aktivitas keempat, yaitu pemasukan dokumen penawaran. Dalam pelelangan 2 tahap, dokumen penawaran yang berisikan dokumen penawaran administrasi, teknis, dan finansial tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul secara tertutup bersamaan dengan masukan terhadap rancangan perjanjian KPBU. Hal ini jelas berbeda dengan pelelangan 1 tahap, di mana dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan ke dalam satu sampul tersendiri, disebut sampul 1, sedangkan dokumen penawaran finansial dimasukkan secara terpisah pada sampul lainnya, yaitu sampul 2. Dengan perbedaan aktivitas di tahap keempat tersebut, tentu mempengaruhi beberapa tahapan kegiatan selanjutnya dari pelelangan 1 tahap dan pelelangan 2 tahap. Tahapan kelima, pembukaan dokumen penawaran. Keenam, evaluasi dokumen penawaran. Dan ketujuh, pemberitahuan hasil evaluasi dokumen penawaran di pelelangan 2 tahap. Itu berarti dokumen penawaran yang dibuka, dievaluasi dan diberitahukan hasilnya kepada peserta lelang adalah meliputi ketiga jenis dokumen penawaran, administrasi, teknis, dan finansial. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan di pelelangan 1 tahap, di mana kegiatan pembuka dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, dan pemberitahuan hasil evaluasi dokumen penawaran masih di sampul 1, yaitu dokumen penawaran administrasi dan teknis. Karena semua dokumen penawaran sudah dibuka, dievaluasi, dan diberitahukan hasil evaluasi dokumen penawaran tersebut, maka dalam pelelangan 2 tahap, langkah berikutnya adalah dipersilakan lagi peserta lelang untuk melakukan sanggah terhadap hasil pelelangan. Ini tentu berbeda dengan pelelangan 1 tahap, di mana setelah pemberitahuan hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 1, dilanjutkan untuk membuka dokumen penawaran sampul 2, yaitu dokumen penawaran finansial. Dalam sanggah terhadap hasil evaluasi dokumen penawaran, peserta yang tidak lulus evaluasi dokumen penawaran dapat menyampaikan sanggah secara tertulis atas hasil evaluasi dokumen penawaran kepada panitia pengadaan dengan disertai dokumen pendukung tentang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Langkah selanjutnya dalam pelelangan 2 tahap adalah adanya dialog optimalisasi atas hasil evaluasi dokumen penawaran dengan terlebih dahulu panitia pengadaan memberikan undangan kepada peserta untuk dialog optimalisasi. Nah, Sobat Kredibel, dialog optimalisasi ini hanya ada di pelelangan 2 tahap, tidak ada di pelelangan 1 tahap. Dialog optimalisasi dilakukan melalui pertemuan antara panitia pengadaan dengan masing-masing peserta dialog atau one-on-one untuk mendiskusikan optimalisasi penawarannya. Setelah dilakukan dialog optimalisasi, peserta lelang memasukkan dokumen penawaran optimalisasi yang kemudian dibuka oleh panitia pengadaan dan dilakukan evaluasi atas dokumen penawaran optimalisasi tersebut, lalu dilakukan penerbitan berita acara hasil pelelangan atau BAHP. Setelah dilakukan penerbitan berita acara hasil pelelangan atau BAHP, maka tahapan selanjutnya pada pelelangan 2 tahap adalah sama dengan pelelangan 1 tahap, yaitu penetapan pemenang, pengumuman hasil pelelangan, sanggah terhadap hasil pelelangan, penerbitan surat penunjukan pemenang lelang atau Letter of Award, persiapan penandatanganan perjanjian KPBU, dan terakhir, persiapan pemenuhan pembiayaan.
Demikian Sobat Kredibel terkait proses pemilihan badan usaha pelaksana pada pelelangan 1 tahap dan pelelangan 2 tahap. Untuk lebih detail Sobat Kredibel memahami tahapan proses pelelangan 1 tahap dan pelelangan 2 tahap ini dalam pemilihan badan usaha, Sobat Kredibel bisa pelajari dalam infografis terlampir. Namun sebelumnya, Sobat Kredibel jawab dulu pertanyaan berikut ya untuk melatih pemahaman kita bersama.